Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Fahir Dava Eka Saputra, NIM di 400 190 125 dari kelas G. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas besar praktikum mesin listrik dengan materi motor asinkron. Pengertian: motor induksi atau biasa disebut motor asinkron merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menggunakan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kecepatan rotor berbeda dengan kecepatan putar medan magnet stator. Ada dua tipe motor induksi yang umum digunakan, yaitu motor induksi dengan sistem satu fasa dan motor induksi dengan sistem tiga fasa. Prinsip kerjanya: motor induksi bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik dari kumparan stator kepada kumparan rotornya. Bila kumparan stator motor induksi tiga fasa yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga fasa, maka kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Garis-garis gaya flux yang diinduksikan dari kumparan stator akan memotong kumparan rotornya sehingga timbul EMF, EGL atau tegangan induksi. Karena penghantar kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka akan mengalir arus pada kumparan rotor. Penghantar kumparan rotor yang dialiri arus ini berada dalam garis gaya flux yang berasal dari kumparan stator, sehingga kumparan rotor akan mengalami gaya Lorentz yang menimbulkan torsi yang cenderung menggerakkan rotor sesuai dengan arah pergerakan medan induksi stator. Arus starting. Motor induksi saat dihidupkan secara langsung akan menarik arus 5-7 kali dari arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi 1,5-2,5 kali torsi beban penuh. Arus mula yang besar ini dapat mengakibatkan drop tegangan pada saluran, sehingga akan mengganggu peralatan yang lain yang dihubungkan pada saluran yang sama. Untuk motor yang berdaya besar, tentu arus penghasutan juga akan semakin besar. Sehingga untuk motor dengan daya besar, tidak dianjurkan menghidupkan motor secara langsung. Untuk menghindari hal tersebut, suatu motor induksi seringkali di-start dengan level tegangan yang lebih rendah dari tegangan nominalnya. Tegangan kerja. Bahwa sebuah motor induksi berputar karena adanya medan putar yang ditimbulkan oleh tegangan listrik yang masuk ke kumparan stator yang menimbulkan medan putar. Medan putar tersebut akan menimbulkan torsi elektromekanik yang akan memutar rotor pada kecepatan sinkronnya dengan bergantung pada tegangan, arus, dan juga frekuensi yang masuk ke motor. Apabila frekuensi konstan, maka torsi hanya akan bergantung kepada tegangan dan arus. Daya. Pada motor asinkron, energi listrik diubah menjadi energi mekanik. Ini berarti bahwa daya listrik atau energi listrik di bagian input diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk torsi di bagian outputnya. Proses perubahan energi juga bisa diikuti dengan adanya rugi-rugi yang menyebabkan tidak semua energi listrik itu diubah menjadi energi mekanik. Torsi. Besarnya torsi yang dihasilkan oleh motor tergantung dengan besarnya beban yang ada pada motor. Torsi berhubungan dengan kemampuan motor untuk menerima beban. Jadi, torsi motor dipengaruhi oleh beban. Perubahan beban mengakibatkan perubahan kecepatan putar motor. Akibatnya terjadi perubahan torsi pada motor untuk menyesuaikan dengan beban torsi. Kecepatan. Motor induksi selalu berputar di bawah kecepatan sinkron karena medan magnet yang terbangkitkan pada stator
akan menghasilkan fluk pada rotor sehingga rotor tersebut dapat berputar. Namun fluk yang terbangkitkan pada rotor mengalami lagging dibandingkan fluk yang terbangkitkan pada stator, sehingga kecepatan rotor tidak akan secepat kecepatan putaran medan magnet. Ini adalah rangkaian motor asinkron yang saya buat menggunakan aplikasi atau software MATLAB. Langsung saja kita ke software MATLAB untuk menjelaskan rangkaian ini. Baik, ini adalah simulasi rangkaian dari motor asinkron yang terdapat pada software MATLAB tahun 2021. Di sini terdapat asynchronous machine sebagai inti dari rangkaian, lalu terdapat tri-phase series atau R eksternal, dan juga di sini terdapat TL. Di sini juga terdapat 6 RMS. RMS 2 berada di bawah, lalu ada 4 berada di atas. RMS 1 ini tersambung dengan I, lalu RMS 2 ini tersambung dengan V, lalu RMS 3 dan 4 ini tersambung dengan power measurement, dan power measurement ini tersambung dengan PB. Lalu RMS 5 dan 6 yang paling atas tersambung juga dengan power measurement, tapi tersambungnya di akhir dengan PA. Lalu di sini terdapat output, yaitu speed dan torsi. Speed tersambung dengan gain, lalu juga tersambung dengan asynchronous machine. Untuk inputnya, kita menggunakan tri-phase atau 3 fase yang tersambung dengan IR, IS, IT, lalu juga terdapat PAB dan PBC. Kita coba aja untuk melakukan simulasi. Di sini pertama saya menggunakan R eksternal 125 sesuai NIM saya, lalu TL-nya saya gunakan 5. Kita coba run. Ini yang dihasilkan. Yang pertama, PA berjumlah 7.393 sama dengan PB yang juga berjumlah 7.393. Lalu untuk speednya bernilai 396,1 rpm. Lalu torsi 5,222 Nm. Untuk V-nya di sini tidak stabil. Di sini bernilai 379 sampai 380. Untuk I-nya di sini bernilai 19, setelah itu kita coba stop. Kita ganti R eksternalnya. Coba bernilai 200. Lalu TL-nya kita ubah menjadi 10. Setelah itu kita coba run. Untuk PA-nya sama PB-nya berjumlah 7.384, lalu PB-nya juga 7.384, tidak jauh beda dengan yang tadi. Untuk speed-nya di sini jauh berbeda dengan yang tadi. Di sini menjadi min 1.579 rpm. Untuk torsinya berubah menjadi 8,992 Nm. Untuk V-nya
tidak jauh berubah sama yang tadi. Untuk I-nya juga tidak jauh berubah. Lalu kita coba stop. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila saya terbata-bata atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.